Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang karenanya dimudahkanlah langkah kita menuju Masjid Jami' Baitul Mumin dalam rangka mengikuti kajian Ramadan terbuka. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya dan umatnya yang setia istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Jemaah Masjid Baitul Mumin, tak terasa kali ini adalah pekan ketiga kita mengajarkan kajian mengantar buka. Insyaallah kurang satu kali lagi ya. Dan alhamdulillah hari ini bertepatan dengan Ahad 16 Maret 2025, 16 Ramadan 1446 Hijriah. Kajian pengantar terbuka akan diisi oleh Ustaz Solah bin Hamid Nyamagi. Alhamdulillah sudah berada di tengah kita dengan tema kajian yaitu Ramadan momentum lebih dekat kepada Allah dan lebih kepada sesama. Dan sebelum kajian dimulai, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah yang mana pahalanya kita hadiahkan kepada kita dan keluarga kita, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada jemaah Masjid Baitul Mumin yang masih ada maupun yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan maghfirahnya. Ala hadiyahu ala kulli salihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan setelah keuangan ini kami tutup. Kepada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام وجعل ليلته شهر القيام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وحيث قال أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, para shaimin, shaimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa sudah lebih dari setengah bulan kita berpuasa. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, afiat, barakah dan rahmah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan bisa melaksanakan salat tarawih secara sempurna sesempurnanya dan bisa menghatamkan Al-Quran sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu. Kira-kira sekarang tarawehnya udah lebih dari setengah bulan nih. Semuanya pada lengkap apa enggak nih tarawehnya? Lengkap, alhamdulillah. Ibu-ibu puasanya lengkap apa kagak, Bu? Lengkap, orang tua semua katanya. Udah kagak ada lampu merah lagi. Ya Bu ya, kecuali yang ada lampu merah. Lampu merahnya. Saya kemarin ceramah di masjid dibilangin, udah kagak ada lampu merah lagi Ustadz. Udah lolos saja katanya. Jadi kalau udah tua-tua udah nggak ada lampu merahnya. Lah kagak tahu kalau bapak-bapak nih. Apalagi bapak-bapak ya. Bapak-bapak mah nggak ada lampu merahnya. Hijau terus. Mudah-mudahan kita semuanya lancar-lancar aja. Mudah-mudah aja insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan walaupun banyak PHK, walaupun banyak pengangguran, alhamdulillah mudah-mudahan di Baitul Mukminin sehat semuanya wal afiyah, amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita taqarrub ilallah karena bulan Ramadan ini syahrus siyam, bulannya puasa. Syahrus sabri, bulan kesabaran. Jadi kita harus banyak sabar. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi mesti kita paling kagak hatamin tuh Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan ini menjadi bulan yang paling baik. Bulan yang paling mulia. Bulan yang paling diagungkan di antara bulan-bulan yang lainnya. 11 bulan lainnya. Sekarang Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban. 11 bulan lainnya itu masih mulia bulan Ramadan. Karena apa? Karena ada Al-Quran di dalamnya. Maka apa saja yang disentuh Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Termasuk kita-kita kalau bersentuhan dengan Al-Quran, maka akan menjadi
mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin dan shaimat. Bulan Ramadan mulia karena diturunkan Al-Qur'an. Malam Ramadan menjadi mulia karena diturunkan Al-Qur'an. Makanya malamnya menjadi malam Lailatul Qadar. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang mendapatkan Al-Qur'an juga menjadi manusia yang mulia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apa aja yang bersentuhan dengan Al-Qur'an menjadi mulia. Bulannya menjadi mulia, malamnya menjadi mulia, yang membawanya Nabi Muhammad SAW menjadi mulia. Dan umat yang menerima dari wahyu Nabi Muhammad SAW, umatnya menjadi umat yang mulia. Oleh karena itu, ayo kita sempetin. Tadi saya nungguin sambil nunggu Pak RW, nunggu DKM. Alhamdulillah dapat 1 juz itu. Alhamdulillah dapat 1 juz. Ya, padahal kita sambil nunggu, alhamdulillah sambil baca, dapat 1 juz tuh. Saya baca juz 14 sampai alhamdulillah juz 15 tuh. Sampai surat Al-Isra, alhamdulillah. Pokoknya mah kita kalau taqarrub, mendekatkan diri pada Allah, tergantung kitanya. Di mana aja kita bisa taqarruban ilallahi ta'ala. Ada di masjid kita nawaitu taqarruban ilallah. Kita ini lagi i'tikaf taqarrub kepada Allah. Intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat. Setelah kita salat, fahuwa fis shalah, maka ia berada di dalam salat. Jadi itu taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyakin, kalau kita sempat, kalau kita sehat, maklum, memang ini saya lihat tulisannya kecil-kecil banget ini. Ya, alhamdulillah sih bisa baca saya ini. Tuh, mestinya yang gedean ya. Kalau yang ini kecil-kecil ini ukurannya ini nih, Gen Z. Tuh. Ya, kalau Gen Z WA-nya aja kecil-kecil banget. Udah gitu tulisannya kiriman, kalau kiriman kecil-kecil banget. Ini siapa yang ngirim gitu kan nggak kelihatan. Sama kalau expire date. Kecil-kecil kan expire date. Lah orang tua pakai kaca pembesar dulu. Ya Nek ya. Harus pakai kaca pembesar dulu, kagak bisa langsung baca. Karena saking kecilnya. Tapi alhamdulillah tadi saya bisa baca. Alhamdulillah bisa baca 1 juz. Baca Al-Quran ini bapak-bapak, ibu-ibu, pahalanya besar, godaannya juga besar. Baru baca 1 kebet, udah dikebet yang belakangnya. Baru baca 1 kebet, udah ini masih jauh banget. Lah Al-Quran 650 halaman, lah dia baru baca 10. Lah jauh banget Pak. Tuh, lah kita 15 juz saja masih di setengah lagi masih. Tuh, pokoknya kita kan kalau udah baca juz 15, udah nyampe wal yatalat tof. Tuh kan ada kalau yang Quran dulu ada tuh tandanya merah. Sekarang udah jarang nih Quran nih, wal yatalat tof. Tuh, ada sekarang yang pakai ini semua nih. Pakai aplikasi. Hati-hati, aplikasinya jangan ngambil dari Israel. Bukan Al-Quran itu, kalau yang dari Israel tuh banyak yang nggak bener tuh. Hati-hati. Makanya kalau nanya jangan sama Mbah Google. Kalau nanya sama Ustadz, jangan nanya sama Mbah Google ya Bu ya. Nanya sama Mbah Google lagi.
Nanya, saya punya anak, mau saya kasih nama apa yang cakep? Nanya sama Mbah Google, dikasih Karimin. Kasih namanya Karimin. Ditanya sama DKM, anak ente baru dilahir kasih nama apa? Karimin. Lah, ente kagak nanya dulu. Gunanya sama Google. Karimin itu apa artinya? Kayak keledai. Soalnya dia pakai K. Kalau K itu seperti K-nya rimun. Nah, kalau karimun bukan seperti. Karimun artinya mulia. Tapi kalau karimin kayak keledai. Makanya kalau mau ngasih nama sama anak, datengin ustaz. Atau baca buku yang cakep. Bawa ayam bekakak. Tuh, dapat pahala apa kagak tuh? Udah dapat pahala, udah bagus lagi. Alhamdulillah namanya menjadi nama yang terbaik. Saya kasih nama, ada nama Mustafa Al-Mamfaluti. Ternyata dokter banyak juga tuh yang nama Mustafa Al-Mamfaluti. Karena Mustafa Al-Mamfaluti ini penulis besar. Beliau ulama besar. Makanya kita kasih nama dia, nama-nama yang nama-nama besar seperti nama Nabi Muhammad li'annahu satuhmadu uqbah. Dikasih nama Muhammad itu karena dia akan dipuji setiap waktu. Makanya dikasih nama Muhammad. Maka kalau kasih nama, namain yang pertamanya kasih nama Muhammad. Atau kalau enggak Muhammad, dikasih nama Ahmad. Anak saya yang ketiga laki-laki namanya Muhammad Iqbal. Ada Muhammadnya. Ahmad Iqbal. Yang keempat, anak saya laki-laki lagi Muhammad Nabil. Jadi ada Ahmad, ada Muhammadnya. Atau dikasih Abdullah, Abdurrahman. Ada nama Allah di situ. Jadi itulah kalau mau memberi nama kepada anak-anak kita, memberi nama kepada cucu-cucu kita. Alhamdulillah saya juga udah punya cucu sekarang nih. Alhamdulillah udah tua juga. Jadi alhamdulillah di bulan Ramadan ini ayo kita sama-sama taqarruban ilallah. Bahwa tadi saya sampaikan bulan Ramadan adalah syahrus sabri, syahrul Quran. Awaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan rahmah, bulan maghfirah, dan bulan pembebasan api neraka. Kalau kita taqarrub ilallah terus menerus di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Tidak ada dosa, tidak ada celah. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, saya mau tanya, ibu seneng nggak kalau sama bayi? Seneng banget ibu-ibu kalau sama bayi. Ngelihat bayi di mana-mana aja ibu-ibu pasti paling seneng. Kalau bapak-bapak kalah sama mama. Ngelihat bayi, masya Allah, apalagi ganteng, apalagi cantik, masya Allah, seneng banget. Begitu juga kita kalau keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tanpa dosa kayak bayi, senengnya masya Allah, seneng banget karena kita udah diampuni dosa-dosanya. Jadi begitu Bu, kalau kita melaksanakan taqarrub ilallah di bulan Ramadan, insya Allah maka
dosa-dosa kita yang lalu diampuni seperti kita baru dilahirkan kembali. Makanya puasa gini kita harus jaga, bukan cuman puasa dari ngebatalin aja. Harus jaga, bukan cuman dari lapar dan dahaga saja. Karena yang membatalkan puasa itu lapar dan dahaga, memasukkan makanan ke dalam badan kita, tetapi juga ada yang membatalkan pahala puasa. Nah, kalau pahala puasa ini nggak ada yang tahu, hanya Allah. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku. Allah menyatakan, as-saumu li, puasa itu milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Jadi ibadah yang unik, istimewa, karena nggak ada yang tahu kita puasa apa kagak. Bisa jadi bibirnya mah kering kerontang, apalagi udah sore-sore, udah pada kering pada mulutnya semuanya, bibirnya udah pada kering semuanya. Nah, masuk ke kamar mandi, kumur-kumur, air segelas tinggal setengah. Kagak ada yang tahu. Makanya puasa itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang akan memberikan pahalanya. Maka pahala puasa jangan sampai dibatalin sama kita. Di antaranya adalah mata kita. Kita jaga mata kita. Telinga kita jaga, jangan sampai mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Mata jangan sampai melihat hal-hal yang tidak baik. Mulut kita juga jangan sampai menyakiti orang, menzolimi orang, ngomongin orang. Emang kalau ngomongin orang enak apa kagak sih? Bu, kalau ngomongin orang enak kagak sih? Enak ya. Tapi kalau ngomongin orang jadi mukanya pada jelek semua. Itu rata-rata kalau yang gosipin orang kan dia marah-marah tuh ya. Mukanya pada jelek semua, cemberut. Kayak kukusan. Oh, kalau udah ngomongin orang ikut juga marahnya. Jadi jelek. Nah, pahala puasanya akhirnya dikurangi karena mulutnya. Begitu juga tangannya. Begitu juga kakinya. Kalau digunakan untuk kebaikan, maka pahalanya berlipat ganda. Bapak-bapak kita sama ibu-ibu ini luar biasa. Kalau kita bangunnya paling jam 3:30 atau jam 4. Kalau ibu-ibu tangannya, kakinya udah siap-siap dari jam berapa, Bu? Dari jam 2. Paling lambat 2:30. Kalau ibu-ibu bangun jam 4, wah, semuanya pada kesiangan. Nah, makanya dia pakai tangannya, dia pakai kakinya, dia pakai matanya untuk berderma bakti sama keluarganya. Nih di bulan puasa nih, Masya Allah. Makanya ibu-ibu walaupun punya head, tapi dia masih bisa memberikan pahala dengan cara berbuat baik kepada keluarganya. Makanya perempuan-perempuan itu disediakan oleh Allah pahala karena perbuatan-perbuatan sosialnya, ibadah-ibadah sosialnya. Maka di bulan Ramadan ini jaga baik-baik, jangan sampai pahala puasa kita hilang. Sebab Rasulullah berpesan kepada kita, "Man yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun
ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta dan perkataan dusta, maka Allah tidak menghendaki dirinya meninggalkan lapar dan dahaganya. Maksudnya orang yang berpuasa tidak meninggalkan perbuatan dusta, tidak meninggalkan perkataan dusta, selalu menjalankan perbuatan dosa, maka Allah tidak menghendaki dia melakukan puasanya, karena puasanya itu hanya dapat lapar dan dahaga. Pahalanya terhapuskan oleh perbuatan dosa. Maka jangan sampai kita puasa pahalanya hilang. Banyak-banyaklah kita ibadah sosial. Selain ibadah mahdoh di bulan Ramadan ini, ibadah itu kan ada dua ya bapak-bapak, ibu-ibu, soimin dan soimat. Yang pertama namanya ibadah mahdoh, yakni ibadah yang pakai rukun dan syarat. Seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu namanya ibadah mahdoh. Ibadah yang udah ada ukurannya, udah ada takarannya. Itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Itu namanya ibadah mahdoh, termasuk sholat taraweh, sholat sunnah duha, tahajud, witir. Itu ada syarat dan rukunnya. Walaupun sholat sunnah, kalau kagak wudhu, sah apa kagak? Yang gak sah. Karena harus melaksanakan toharoh berwudu. Sholat sunnah sekalipun kalau nggak punya wudu, maka tidak memenuhi rukun dan syarat. Itulah namanya ibadah mahdoh. Ada juga selain ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh, yakni ibadah yang tidak diatur rukun dan syaratnya. Seperti makan, buka bareng bersama nih, kita nih sekarang lagi buka bersama. Itu yang namain buka bersama siapa sih? Saya pengen tanya itu. Panitia DKM. Bukber itu siapa sih yang namain? Kok namanya buka bersama ya gitu? Apa ada pakemnya tuh Pak RW? Buka bersama. Sebenarnya iftar shaimin. Iftar shaimin adalah memberi buka kepada orang yang berpuasa. Cuman emang kalau orang Indonesia ngambil yang gampangnya aja deh ya. Bukber aja dah. Buka bersama. Yang paling cocok sebenarnya apa sih? Yang paling enak itu kalau buka bersama artinya itu membatalkan puasa bersama. Ada juga yang nanya sama Ustadz tuh, kalau takjil apa Ustadz takjil? Takjil apa takjil? Hah? Apa? Mensegerakan. Jadi di masyarakat itu dia nanya, kalau temennya bilang, takjil dulu. Apaan sih takjil? Korma. Ya. Ditanya takjil dulu, apaan sih maksudnya takjil? Minum dulu gitu. Apaan sih takjil itu? Takjil dibilang kolek. jadi orang jawabnya macam-macam, padahal takjil itu artinya mendahulukan, menyegerakan. Kalau sudah datang beduk waktu berbuka, berarti itu sudah masuk waktu berbuka puasa. Jadi waktu berbuka puasa itu namanya takjil. Jadi nggak mengakhirkan, nggak sholat dulu, tapi minum air, minum yang manis, korma, kolak dan sebagainya. Itu namanya takjil. Habis itu sholat.
Begitu juga sekarang nih buka bersama ya. Buka puasa bersama ini takjil dulu ya. Habis takjil langsung sholat apa makan dulu ini Bantia? Hah? Sholat dulu ya. Jadi takjil dulu baru sholat. Itu tadi udah dipesenin kan. Jam 6 udah siap-siap. Jam 6 sekarang maghribnya jam 6 berapa sih? Ini beda-beda ini. 6-8 menit. 6-8 menit ya. Jadi nanti kan disiapin tuh. Berarti kita buka puasa bersama. Nah itulah namanya takjil. Nah habis selesai itu sholat. Kemudian baru makan beratnya. Jadi seperti itulah emang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man aftara shaiman falahu ajruhu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang berpuasa memberikan iftar, memberikan buka puasa bersama, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Min ghairi ayyang qusa min amalihi syai'un. Tanpa mengurangi pahala puasa orang itu. Jadi kalau misalnya kita puasa, gara-gara kita ikut buka puasa bersama, pahala kita berkurang nih. Gara-gara lu enggak dikurangin sama sekali. Malahan orang yang memberi buka puasa bersama itu seperti mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Mudah-mudahan buka puasa bersama bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahalanya. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu kan dapat pahala. 2 pahalanya. Farhatun inda iftari. Pertama dia dapat kebahagiaan pada saat dia berbuka. Ya Allah. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat, iklan paling rame apaan? Hah? Sirup marjan, merah, hijau, atau jus jeruk, masya Allah, kuning-kuning. Mau buka puasa diperlihatkan yang merah-merah, hijau-hijau, kuning-kuning. Begitu udah maghrib, kita udah pengen banget ya. Kalau belum maghrib nih udah pengen banget gitu. Tapi kan kita sabar. Walaupun tinggal 2 menit, 1 menit. Makanya kita harus sepakatin itu. Jamnya pakai jam yang mana ini? Jam masjid ini katanya jam internasional ini katanya ya. Ini ya, jadi jam ini saya dengar katanya ini udah disesuaikan gitu. Jamnya ini katanya. Jadi jam itu, waktu itu menentukan. Makanya Al-Quran sampai menyatakan wal asri. Ketika kita buka puasa, Allah kasih kebahagiaan. Yang pertama adalah pada saat kita berbuka. Enak banget kalau di bulan Ramadan, pokoknya enak. Nggak usah yang emang udah enak Pak. Lebih biji salak kerasnya bukan main di Ramadan. Cakep banget. Ya Bu ya. Lebih biji salak. Pada doyan biji salak. Hah? Bubur biji salak ya. Ya Allah, Rabbi. Coba itu. Di jalanan saya lihat penuh semua tuh orang pada jualan. Farhatun inda iftari. Pada waktu berbuka seneng banget kita. Dan yang kedua, kegembiraan orang yang berpuasa itu farhatun inda liqa'i rabbi. Orang-orang yang berpuasa nanti akan mendapatkan pahala, mereka mendapatkan kebahagiaan
ketika bertemu dengan Tuhannya. Ya Allah, kita udah puasa, maka nanti orang-orang yang berpuasa masuk semuanya ke dalam pintu yang udah disediakan hanya untuk orang yang berpuasa, yakni Babur Rayyan. Di surga nanti ada nama pintu yang namanya Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan, yang mana pintu itu hanya dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Makanya dia gembira sekali ketika dia nanti bertemu dengan Allah dan dia sudah melaksanakan taqarrubnya, melaksanakan puasa. Apa sih sebenarnya taqarrub itu? Taqarrub itu, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah pelaksanaan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan segala larangannya. Jadi itulah taqarrub. Kita senang kalau ada di masjid, kita senang kalau puasa, kita senang kalau baca Al-Quran, dan kita nggak senang kalau deket-deket sama yang maksiat. Nah, berarti itu wa may yuridillah yufaqqihhu fiddin. Orang yang dipilih oleh Allah, maka Allah akan berikan kefahaman dia dalam agama, dimudahkan untuk berjalan kepada agama, dimudahkan untuk berbuat baik. Wa may yuridillah yufaqqihhu fiddin. Kalau Allah udah memberikan taufik dan hidayah, beres semuanya. Ada taufik hidayat di sini? Hah? Kalau udah ada taufik sama hidayat, udah beres dah. Ya, alhamdulillah sudah dapat taufik dan hidayah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin dan shaimat, ini kan bulan puasa udah tinggal setengah bulan lagi. Bulan puasa bentar lagi udah habis. Nah, tadi udah saya bilangin, semua yang bersentuhan dengan Al-Quran itu mulia. Malam yang bersentuhan dengan Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Maka malamnya menjadi mulia sama dengan 80 tahun lebih. Lebih baik daripada 80 tahun lebih. Maka ketika kita berupaya, ini tinggal sebentar lagi, Allah merahasiakan kapan malam Lailatul Qadar itu. Hanya saja di dalam hadis itu perkiraannya, bukan kepastiannya. Min al-ashril awakhir, 10 hari terakhir, berarti sekitar 5 hari lagi, ya Pak ya. Tapi itu perkiraan, kepastiannya hanya Allah yang tahu. Makanya kita musabiq, harus saling berlomba-lomba mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Karena Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, Allah menghapuskan apa saja yang Dia kehendaki, dan Allah menetapkan apa saja yang Dia kehendaki. La yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah keadaan seseorang. Tidak ada yang bisa merubah qada. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kecuali apa, Bu? Kecuali doa. Maka Allah menyatakan dalam surah Ar-Ra'd, malam Lailatul Qadar itu nanti akan ditentukan bagi seseorang. Apakah Allah akan menghapuskan
semua kesulitannya, semua kesusahannya, atau menambahkan kemuliaannya, menambahkan kebahagiaannya, hanya Allah yang tahu. Dan itu Allah berikan di malam Lailatul Qadar. Makanya kita berjibaku, berusaha supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar taqarruban ilallah. Terutama ciri-cirinya, rahasianya dikasih tahu oleh Rasulullah, al-ashrul awakhir. Sedangkan hadis Rasulullah menyatakan bahwa turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya Lailatul Qadar itu di zaman Rasulullah? Yaumal taqal jam'an, pada waktu dua pasukan bertemu. Nah, pada waktu dua pasukan besar bertemu itu adalah Perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan, di tanggal 17 Ramadan. Jadi yaumal taqal jam'an. Makanya para ulama bersepakat bahwasanya malam diturunkannya Al-Quran adalah malam Lailatul Qadar, dan malam nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Nah, berarti hadis yang disebutkan oleh Rasulullah itu adalah kira-kira 21, 23, 25, 20 tuh 7, 29. Tetapi bisa jadi juga di malam 17 Ramadan. Bisa juga ditaruh di awal. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Makanya sejak awal Ramadan pasang niat. Kan saya udah bilang berkali-kali. Pasang niat, bukan cuma pada waktu bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan. Kan kita udah baca doanya sebelum bulan Ramadan. Dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita udah doa tuh, persiapan udah dari bulan Rajab, Sya'ban, masuk ke bulan Ramadan, pasang niat tuh. Masing-masing dah kita baca. Jadi kita banyakin baca Al-Quran, zikir. Ya kalau lagi halangan, head, yang penting kita berbuat baik. Tadi kan saya sebutkan, ibadahnya bukan cuman ibadah mahdoh, tetapi juga ada ibadah ghairu mahdoh, seperti masakin anak, masakin bapak, masakin keluarga. Itu kan kagak ada rukun dan syaratnya, tetapi itu juga pahalanya besar. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibadah ghairu mahdoh ini banyakin bagi yang berhalangan. Sedekah. Sedekah apa saja, termasuk membuang duri di jalan. Kalau membuang batu, ada batu ini nanti takut orang jatuh, dipinggirin. Itu juga sedekah. Berkata-kata yang baik, memberikan nasihat juga sedekah. Zaman sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, emang zamannya Gen Z. Ada orang 5 orang dalam satu tempat, kagak ngomong tapi cekikikan semua. Yang deket jauh sama yang jauh deket. Itu kan zaman sekarang kayak begitu tuh. Maka kita kasih nasihat, nih bulan Ramadan, ayo banyakin kita ibadah, ayo banyakin kita baca Al-Quran. Kalau lagi berhalangan, banyaklah berbuat sedekah, banyaklah membuat pahala kepada orang lain, sehingga dengan demikian Allah akan memberikan pahala dan kedudukan derajah yang tinggi kepadanya. Bukankah buka puasa bersama ini salah satu ibadah sosial? Membangun persatuan, membangun kesamaan, peduli pada sesama. Ya, jadi kita bisa ngerasain gimana rasanya orang yang lapar. Begini rasanya kalau orang lapar. Coba kita rasain manusia-manusia gerobak itu.
Gimana rasanya mereka? Ya Allah, ternyata begini kalau lapar. Apalagi orang yang sakit. Ya, ini bentar lagi udah mau masuk ya. Bentar lagi kita udah siapin, insya Allah. Kita peduli sama sesama. Dengan peduli kepada sesama kita rasain. Tadi saya sebut syahrus sabri. Bagaimana orang-orang yang mendapatkan kelaparan itu sabar. Coba sedikit kita ingat sama orang-orang di Palestina. Gimana itu sekarang lagi puasa kayak begini. Tapi luar biasa orang Palestina itu. Gimana lagi puasa kayak begini. Makanya kita sama-sama ngerasain peduli terhadap sesama. Begini rasanya kalau orang lagi lapar. Dan ketika kita berbagi, Masya Allah, gembiranya kita ini ngelihat orang yang seneng makan makanan kita. Ibu-ibu yang masak, kalau ada di meja makan, dimakan semua sama keluarganya, senengnya bukan main. Seneng. Kagak ada yang diomongin, dimakan habis semuanya, seneng hatinya. Maka dari itu, ibadah kita sama-sama. Ayo berlomba-lomba di dalam ibadah ini. Ayo berlomba-lomba supaya puasa kita tahun 1446 ini mudah-mudahan ditingkatkan iman dan takwa kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikabul ibadah kita selama di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna sampai bulan Ramadan nanti selesai dan kita termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang bertakwa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزات الفاتحة ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم رب دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قبول إن شاء الله هدانا الله وإياكم أجمعين بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.